Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Dimas Seto Prasetyo dari Departemen Mikrobiologi FKUI. Masih dengan video serial pengolahan data menggunakan HUNET ya, dalam hal ini HUNET 2025. Nah, teman-teman kemarin sudah berlatih ya bagaimana menggunakan backlink untuk mengonversi dari file Excel dan juga file yang dihasilkan dari mesin uji kepekaan otomatis. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana melakukan konversi dari file yang diperoleh dari sistem informasi laboratorium ke dalam backlink ya. Nah, untuk file yang hasil dari LAS atau sistem informasi laboratorium, umumnya teman-teman harus konfirmasi dulu ke vendor apakah mereka menghasilkan file yang memberikan antibiotiknya jejer ke kiri kanan seperti yang di Excel tadi atau jejer ke atas bawah. Contohnya seperti apa sih? Yang contohnya seperti kiri kanan adalah yang seperti di Excel tadi ya, yang seperti ini. Ya, kalau kita perbesar ya, ini adalah contoh dari sistem informasi lab yang dia sama seperti Excel tadi ya. Jadi dia jejernya ke kanan semuanya. Kemudian urutannya juga fix ya, dari antibiotik yang pertama sampai yang ke akhir itu semuanya sama. Nah, kalau seperti ini sebenarnya caranya sederhana, yaitu tinggal menggunakan yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu bagaimana kita mengkonversi dari Excel ya, karena ini sangat mudah sebenarnya kalau sudah seperti ini. Nah, kemudian ada kalanya dari sistem informasi lab itu memberikan hasil antibiotik yang jejernya dari atas ke bawah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi antibiotiknya kan ada satu isolat itu dia memakai bisa 5 sampai 10 baris ya untuk satu isolat saja. Misalkan ini untuk yang Klebsiella pneumonia ya, ini ada amikasin sampai trimetoprim sulfamethoxazole ya dengan hasil uji kepekaannya. Teman-teman lihat juga di sini ada kode M dan kode Z ya. Di sini karena sistem informasi lab ini bisa inputkan hasil campuran yaitu dengan cakram atau yang kodenya Z dan juga yang MIC, yang kodenya M seperti ini. Nah, sekarang kita coba belajar yuk bagaimana kita mengkonversi hasil seperti ini menjadi hasil yang bisa dianalisis oleh HUNET. Ya, teman-teman silakan buka di HUNET-nya, di backlinknya ya. Ya, kemudian kita buka format baru tentunya. Ya, seperti biasa kita setting ulang lagi negaranya, kemudian kita buat misalkan backlink LAS yang atas bawah ya, karena yang kiri kanan kan tadi sudah sama kayak di Excel ya. Kita coba namanya BCL LISAB ya, karena atas bawah. Kita tentukan file structure-nya dulu nih gitu. Nah, tadi kan kalau teman-teman ingat pemisahnya tadi koma ya. Jadi kita pindah, kita buat koma, kemudian kita buka filenya di mana tadi berada. Misalkan di folder ini tadi contohnya. Kemudian kita juga tentukan nama file yang akan kita backlink tadi gitu. Misalkan tadi contoh antibiotik atas bawah. Nah, di sini di antibiotiknya yang perlu kita setting adalah tadi pilihan yang ini kan selalu dibuat one row. Nah, karena tadi di file ini satu isolat itu lebih dari satu baris, maka kita pilih yang more than one row ya. Otomatis pilihannya menjadi fix, menjadi variabel antibiotic sequence. Kemudian kalau tadi teman-teman hanya satu antibiotic methods-nya ya, kita klik aja satu saja, distribution atau MIC. Tapi kalau tadi ada dua, misalkan ada yang pakai antibiotik tambahan, maka kita harus tambahkan juga yang distribution ini gitu. Nah, tadi kita ingat ya, satu baris itu dia satu metode. Jadi kita buat one method seperti ini. Kemudian tadi kita ingat zone untuk yang distribution kodenya Z ya, kemudian yang MIC kodenya adalah M. Nah, kita klik OK dan kita buat relationship-nya. Nah, kita klik contoh arsip data yang akan kita konversi.
ya kita klik open. Nah, kita tinggal identification numbernya kita matchingkan lagi misalkan dengan nomor lab atau mungkin nomor rekam medis, ya itu terserah di rumah sakit masing-masing. Ya, full name kita bisa pindah ke nama pasien, kita matchingkan, seks ke arah jenis kelamin, ya kemudian date of birth ke tanggal lahir, age juga kita matchingkan ke umur, ya kemudian location ke lokasi, ya kemudian spesimen type di jenis spesimen, ya spesimen date di tanggal spesimen, ya kemudian yang lainnya silakan dimodifikasi sampai misalkan kalau kalian mau buat tanggal admisi bisa aja dimatchingkan dengan tanggal masuk, tapi kita belajar untuk antibiotiknya dulu, ya yang penting. Nah, berikutnya untuk antibiotik test method kan di sini ada metode yaitu Z sama M tadi ya. Kita klik saja yang hasil ini, kita samakan, kemudian antibiotik namanya adalah antibiotik. Kemudian antibiotik 1 result kita bisa pilih hasil atau yang SIR. Bedanya apa? Bedanya kalau kalian pilih yang bagian hasil, maka yang diambil adalah hasil mentah dari nilai MIC-nya, misalkan 0,5, 0,5, 0,125, 124 dan seterusnya. Tapi kalau kalian pilih yang SIR-nya, maka yang akan diambil adalah interpretasinya saja, yaitu SIR-nya saja. Kita coba yang SIR-nya dulu kali ya. Kita coba dulu, ya kita klik OK, ya kemudian klik OK lagi, dan cause and date-nya tadi kan kita bisa tentukan sekarang, misalkan kalau male laki ya, kemudian kalau female perempuan misalkan, ya kita klik OK dulu, ya kemudian kita klik save konfigurasinya, ya kemudian kita klik exit dan kita pastikan dulu nih namanya, ya kita disimpan di mana. Biasanya secara default dia akan disimpan di folder yang sama dengan hasil yang akan kita konversi tadi gitu. Ya kita coba saja bikin conversion, ya kalau kita bandingkan local value, artinya yang ada di file Excel tadi dengan yang ada di Hunetnya. Ya ini kita sudah sama ya, laki-laki jadi male, date of birth jadi ini, usia jadi usia, ya swab tenggorok jadi lokalnya SWA, ya kemudian specimen date juga sudah, ya kemudian kita klik next dulu ya. Nah di sini kalau teman-teman lihat kan sudah ada ya hasilnya tuh, ternyata antibiotiknya yang sudah di sudah dimatchingkan nih, cuma ternyata SIR-nya saja ya yang dimunculkan gitu. Kita klik next dulu ya, kita klik next lagi ya. Agak lama karena mungkin datanya banyak ya. Kemudian kita lihat database. Ya kalau kita lihat database di sebelah kanan ini nantinya, ya ini dia hanya mengkonversi antibiotik sejumlah yang memang sudah kita tentukan dictionary-nya. Ya kalau kita belum tentukan jenis antibiotiknya, maka ini tidak akan terkonversi ya. Jadi seperti biasa sesudah backlink melakukan selesai, dia akan menanyakan codes-nya ya. Tentunya kode antibiotik ini juga harus kita tentukan sebelumnya. Jika ini belum ditentukan, maka tentu antibiotiknya tidak akan tertarik. Kita biarkan dulu dan kita coba konversi ulang dengan yang kalau kita yang kita konversi adalah dari hasilnya ya. Kita lihat tadi kan yang antibiotik result yang SIR. Nah, kalau kita coba yang hasil ya, kita klik OK, maka hasilnya seharusnya dia akan menarik nilai MIC-nya ya. Kita save kembali ya, kita klik OK, kita mulai bikin conversion. Kita timpa ya, kita next lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini antibiotik yang tadi sudah saya setting definitionnya ya, yaitu ada ampicillin, cipro, meropenem, genta, tetracycline dan levofloxacin. Itu yang sudah berhasil dikonversi. Kalau teman-teman lihat jadinya yang tertarik adalah nilai
angka MIC-nya ya 0,5, 2, 4, lebih dari 16 ya, kita klik next dulu ya. Nah, kalau misalkan yang kosong mungkin dia tidak ada pertumbuhan ya, jadi tidak ada hasilnya tentunya. Kita tunggu lagi konversinya ya, kita klik view database ya nanti. Nah, kita lihat teman-teman hasilnya sudah beda ya, bahwa dari antibiotik tadi yang terkonversi atau yang tertarik dari backlink adalah sudah hasil mentahnya atau dari angka MIC-nya. Disarankan memang lebih baik kalau teman-teman ada angka MIC-nya dikonversi saja nilai MIC-nya, karena kita bisa menilai lebih lanjut dari segi resistensinya. Nah, bagaimana dengan antibiotik yang belum ada? Nah, kita nggak usah panik, kita tinggal klik close ya, dan kita lanjutkan dengan mendefinisikan antibiotik yang lain. Misalkan di sini saya belum mendefinisikan 3-siklin. Ya, gini kita coba definisikan 3-siklin, kemudian ini cotrimoxasolnya juga kita definisikan ya, kemudian nitrofurantoin juga kita definisikan ya, amikasin juga ya, berikutnya Astreona misalkan ya, cefepime. Jadi ini teman-teman mendefinisikan ulang antibiotiknya. Ingat ya, kenapa ini harus didefinisikan ulang, karena tadi kan kalau yang pakai Excel sama yang dari antibiotik jejer kiri kanan kan kita sudah mematchingkan antibiotiknya. Nah, kalau antibiotik jejer yang atas bawah kita mendefinisikannya terakhir setelah semua datanya ditarik oleh backlink ya. Kemudian kita coba ceftriaxone ya, kemudian kita masukkan yang Ilidoripenem, berikutnya yang piperacillin tazobactam, kemudian ampicillin sulbactam misalkan ya, ceftazidime juga kita definisikan ya. Kalau positif growth control mungkin tidak perlu, minocycline juga kita konversi, cefazolin juga ya, misalkan cefazolin contohnya, kemudian imipenem ya. Nanti kita coba masing-masing setelah semuanya definisikan, misalkan nih erythromycin kemudian ertapenem contohnya ya. Ini ceritanya kita udah mendefinisikan ulang ya, kita klik OK lagi. Yang lainnya juga harus di ini ya, misalkan locationnya kita bisa tentukan nih, misalkan kalau ICU apa definisinya tadi, ICU misalkan intensive care unit, locationnya intensive care unit ya, klik OK. IGD kita define misalkan sebagai emergency, ininya juga emergency ya, klik OK, dan seterusnya semua kita definisikan ulang ya. Yang tidak perlu khawatir harus definisikan ulang, karena ini dictionary akan tersimpan di konfigurasi backlink yang dibuat. Jadi teman-teman tidak perlu setiap mengkonversi harus definisikan ulang ya, kecuali kalau ada kode baru. Nah, ini kita klik OK, misalkan sudah semuanya, kita klik OK lagi, klik OK, dan maka kita disarankan untuk mengkonversi ulang. Kita mulai bagian conversion ya, kita klik yes ya, tuh makanya akan muncul antibiotik yang tadi baru ya, amikasin, ceftazidime, ceftriaxone misalkan. Ini juga antibiotiknya lebih banyak ya, amikasin, cefazolin, ceftriaxone, ertapenem, levo, meropenem, klik next lagi ya, kita klik next lagi ya sampai hasilnya selesai dikonversi. Nah, kita kalau ingin melihat hasilnya, kita bisa lihat view database, dan kita bisa lihat di sini ya, ternyata antibiotiknya sudah tambah banyak ya, dari yang tadi sudah ada erythromycin, genta, imipenem, levo ya. Jadi kalau ingin menampilkan semua antibiotik yang di backlink dari antibiotik yang jejer atas bawah, teman-teman harus mendefinisikan dulu semua antibiotik tersebut gitu, supaya semuanya bisa terkonversi. Nanti silakan teman-teman mencoba ya dari sistem informasi masing-masing, bagaimana mengkonversinya, mau yang jejer kiri kanan atau jejer atas bawah ya, prinsipnya sama yang sudah kita pelajari di 3 video ini. Nah, berikutnya sesudah kita membacklink
Tentunya yang harus dilakukan adalah menganalisis hasil backlink tersebut. Ya, bagaimana caranya akan kita pelajari di video selanjutnya. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.